observasi. Terlebih dahulu saya akan melakukan pra-observasi. Nah, di dalam proses pra-observasi ini nanti, Pak Adi, jadi saya akan memberi tahu lebih dulu atau menjelaskan bahwa di dalam proses observasi nanti saya akan mengamati tentang kompetensi dari coaching, seperti presensi atau kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang penuh. Nah, untuk itu saya ingin bertanya dua pertanyaan Pak Adi. Di antaranya yang pertama itu kompetisi apa yang Pak Hadi akan kembangkan selama coaching nanti? Ini terkait dengan posisi saya sebagai coaching. Iya, sebagai coaching. Sebagai coach. Sebagai coach. Ya. Coach. Jadi sederhana sekali sih Pak. Potensi yang ingin saya kembangkan. Yang paling utama adalah bagaimana saya bisa menerapkan alur Tirta di dalam melakukan coachingnya nanti, yang dimana ada 4 tahap, dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, terus menemukan solusi dari permasalahan, dan yang terakhir memberikan tanggung jawab. Baik Pak Hadi. Jadi dari sekian yang Pak Hadi sebutkan itu dengan alur Tirta, itu kompetisi mana yang Pak Hadi akan fokuskan atau akan lebih digali nanti dalam proses coaching nanti? Sepertinya yang perlu saya gali di tahap yang ketiga. Karena di tahap ketiga itu saya akan tentunya mencari pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk memancing kunci saya menemukan masalahnya. Baik Pak. Jadi semoga nanti coachingnya berjalan dengan baik dan apa yang menjadi persiapan kita di pra-observasi ini berjalan baik. Baik Pak ya. Terima kasih Pak Adi. Oke, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Kok ada Pak Jamuri di sini ada? Oh ini Dinda. Assalamualaikum Pak Adi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik. Ya, ada Pak, saya netizen. Ini mau maaf Pak Adi, saya bilang Pak Adi tidak sibuk hari ini. Saya mau ngobrol sebentar nih Pak Adi mengenai kelas 6 Kelas 6. yang sedang bingung nih, mungkin bisa ada solusi yang saya dapatkan dari ini. Bingungnya kenapa nih dengan kelas 6? Begini Pak Adi, sebenarnya di kelas 6 yang sekarang ini beda dengan kelas 6 yang tahun kemarin. Kelas 6 yang tahun sekarang ini anak-anak banyak dia tidak mau kerjasama sama temannya, apalagi kegiatan kerja kelompok. Jangankan sama laki-laki, sama perempuan aja mereka itu selalu terpecah, menunggu teman-teman yang seakrab dengan mereka. Akhirnya segala kegiatan, baik itu kegiatan di dalam kelas maupun di luar kelas, seperti kegiatan ekstrakurikuler, anak-anak ini tidak mau kerjasama. Kayaknya anak ini mempunyai kelompok-kelompok masing-masing. Jadi Bapak bingung dengan kelas 6 sekarang gitu, nggak mau kerja kelompok, nggak mau kerja sama. Terus menurut Pak Yani idealnya anak-anak yang kelas 6? Idealnya sih saya mau kelas 6 sekarang itu berada di tahun sebelumnya, ya saya maukan dia mencontohi teman-temannya sebelumnya. Saya dapat mereka itu dapat melaksanakan pembelajaran, terutama tugas berkelompok secara aktif bersama-sama atau berkolaborasi dengan temannya setelah tugasnya. Nah, apa saja yang udah Pak Yani lakukan untuk mencapai hal tersebut? Sebenarnya sih Pak Adi, saya lakukan ada beberapa metode yang saya berikan, terutama pembelajaran diskusi di sini. Setiap saya membuat sebelum melakukan pembelajaran ada RPP dulu saya revisi yang menitik beratkan anak-anak itu bekerja sama
atau berkelompok dalam suatu kegiatan. Jadi tadi Bapak bilang udah mencoba berbagai macam metode, salah satunya metode yang diintegrasikan di dalam RPP ya. Iya, iya. Lalu RPP yang seperti apa yang sudah Bapak buat sebelumnya? RPP yang menitik beratkan di sini kegiatan berkelompok. Kegiatan berkelompok. Ini RPP berdiferensiasi kegiatan berkelompok. Maka kegiatannya anak saya dulu sebelum melakukan kegiatan saya memberikan satu motivasi dulu. Maka kegiatan berkelompok itu suatu kegiatan yang tidak bukan pemilihan atau praktek itu sebagai pemilihan. Kerja kelompok itu bagian dari pemilihan sebenarnya. Jadi sebelum Bapak menggunakan metode yang tadi disebutkan, kira-kira ada nggak metode lain yang sudah Bapak gunakan sebelumnya? Ada sih sebenarnya di kegiatan di luar, contohnya ya kegiatan di luar. Saya mengadakan kegiatan-kegiatan seperti lomba atau kegiatan-kegiatan misalnya lainnya yang bersifatnya anak itu saling mendukung satu sama lain. Saya memilih atau mencampurkan. Nanti anak yang satu bisa sama teman yang lain, dan juga anak yang satu bisa sama teman yang lain. Segera seperti itulah kegiatan. Jadi metode yang digunakan sebelumnya kurang efektif gitu sehingga, nah kalau menurut Bapak tadi kan ada metode lain gitu, dan metode itu ternyata udah Bapak coba dan efektif gitu. Bagaimana metode yang itu dicoba diterapkan di kelas Bapak yang sekarang? Ya itu sebenarnya sebelumnya sih ya juga pernah saya motivasi anak juga sebelum pembelajaran atau pemilihan. Saya tekankan kegiatannya itu kegiatan refleksi dulu dalam kelas yang kegiatan bermain lah, anak senang untuk anak-anak mengenal teman yang lainnya. Oke. Nah, jadi sekarang Bapak kan udah ada gambaran ya dengan metode baru yang akan Bapak gunakan untuk menyelesaikan masalah yang tadi Bapak hadapi gitu kan, mengenai kurangnya minat anak-anak di dalam kegiatan belajar, diskusi ataupun di kelompok. Nah, kira-kira kapan Bapak bisa mulai untuk menerapkan metode tersebut? Saya harapkan nanti kalau metode ini saya akan 1 minggu atau 2 minggu lah. Kira-kira 1 minggu 2 minggu. Saya akan membuat RPP metode diskusi dengan pemilihan menggunakan pada sikap. Saya kaitkan dengan keterampilan, pengetahuan itu juga memberikan motivasi minimal jangka waktu 1 minggu ke depan. Terus siapa aja yang akan membantu Bapak di dalam menerapkan metode tersebut? Pertama RPP-nya dulu saya kaji, RPP dulu saya buat sendiri lah. Iya. RPP-nya dan mereka kerjasama. Terus kedua saya minta teman-teman yang ikut mahasiswa yang merevisi atau ini nanti bisa revisi Baik, mungkin sekarang dari apa yang sudah kita bicarakan dari tadi Pak, kira-kira apa yang sudah Bapak dapat dari percakapan kita? Ya alhamdulillah Pak Hadi, dari percakapan tadi dengan tinggi saya mendapat ide terutama solusi juga tentang masalah saya terkait murid-murid yang belum bisa bekerja sama atau berkelompok dalam diskusi kegiatan pembelajaran terutama. Begitu, alhamdulillah berarti hari ini Pak Yani sudah mendapatkan manfaat dari percakapan kita hari ini. Terima kasih Pak Hadi yang sudah meluangkan waktu untuk saya. Oke, sama-sama Pak. Untuk mencari solusi masalah yang saya alami, mudah-mudahan bisa saya atasi. Mudah-mudahan. Oke. Assalamualaikum Pak Hadi. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kerjasama. Oke, sama-sama. Assalamualaikum Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih segar? Lumayan Pak. Baik tadi dari pengamatan saya sebagai supervisor tadi ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan terkait hal yang Bapak lakukan sama Pak Ahmad Yani. Ya, yang pertama apa yang
lakukan pada saat coaching tadi? Nah, seperti yang sudah saya rencanakan dari awal tadi waktu Bapak melakukan observasi ke saya tadi, jadi saya akan mencoba menerapkan alur tirtanya kan. Ya. Dan alhamdulillah semua alur tirta memang sudah saya terapkan dari keempat alur tersebut. Baik Pak Hadi. Dalam kesempatan ini saya juga izin menyampaikan hasil pengalaman saya bahwa dalam coaching yang dilakukan Pak Hadi dengan Pak Ahmad Yani, Pak Hadi sebagai coach dan Pak Yani sebagai coach, saya sudah melihat atau mengamati bahwa proses yang Bapak lakukan itu sudah berjalan dengan baik. Sudah saya melihat ada alur tirtanya, sudah lengkap, dan prinsip-prinsip dari coaching sudah berjalan dengan baik. Yang terakhir, tidak apa yang saya tanyakan lagi tambahannya. Ya, kedepannya Pak Hadi ini apa yang ingin dikembangkan dari proses coaching yang dilakukan tadi? Nah, seperti dari awal memang saya udah bilang juga kalau memang yang saya paling tingkatkan itu di bagian yang ketiga gitu di alur tirtanya, terutama di dalam hal saya membuat pertanyaan berbobot untuk coach saya supaya lebih bisa menggali apa yang dia miliki untuk menyelesaikan masalahnya sendiri gitu, menghadirkan solusinya sendiri. Harapan Pak Hadi ke depannya seperti apa? Ya, saya bisa lebih baik lagi di dalam memberikan coaching kepada coach saya, siapapun itu. Baik Pak Hadi, semoga apa yang kita cita-citakan, niatkan ke depannya bisa kita jalankan, dan semoga pendidikan bisa lebih baik lagi. Terima kasih Pak Hadi. Oke. Sama-sama. Waktunya kita ketemu di kesempatan yang lain. Oke, mudah-mudahan, amin. Oke, assalamualaikum Pak Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Yani. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Alhamdulillah kabar baik. Nah, gimana kondisi tempat kerja kita hari ini? Alhamdulillah cuaca yang cukup terang, enak, semangat. Oke. Semangat untuk menjalankan aktivitas hari ini? Alhamdulillah semangat. Berusaha juga melaksanakan upacara bendera. Iya, luar biasa sekali. Jadi begini Pak Yani. Jadi hari ini kan Pak Yani mau melaksanakan kegiatan coaching kan? Nah, jadi saya di sini berperan sebagai observasi, akan melakukan kegiatan observasi. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Yani. Jadi yang pertama di sini kira-kira apa saja hal yang ingin saya bantu untuk kembangkan nantinya terkait kompetensi coaching Pak Yani? Yang perlu dibantu nanti terutama masalah percakapan kami yang bisa membantu nanti coach saya mencari solusi masalah tentang paradigma baru berpikir, karena saya di sini tidak memberikan suatu solusi tapi membuka jalan pemikiran untuk masalah yang dihadapi pada saat ini. Terutama juga nanti saya akan terapkan pada alur tirta yang sudah saya pelajari sebelumnya. Dari beberapa hal yang sudah Bapak sebutkan tadi, kira-kira bagian mana yang perlu untuk saya amati nantinya? Nanti perlu diamati nanti output dari kegiatan kami nanti. Outputnya? Outputnya dari kegiatan kami nanti. Saya kira apanya motivasi dari coach itu, apa yang sudah saya sampaikan, dan apa yang dia pahami setelah saya memberikan paradigma berpikir baru untuk menyelesaikan masalah. Jadi tentang outputnya ya. Jadi sejauh ini bagaimana penilaian Pak Yani terhadap apa yang akan kita kembangkan hari ini? Tentunya terkait output tadi kan? Saya akan kembangkan nanti di sini, terutama saya sebagai motivator atau coaching. Saya akan sebagai coaching untuk mengcoaching teman saya di sini, terutama masalah
apa yang dia dapatkan dan apa yang dia solusikan, sehingga ke depannya apa yang perlu diingat nanti di sana adalah masalah coaching alur cerita tadi yang pernah dibahas. Bagaimana percakapan itu bisa masuk ke alur cerita. Oke. Jadi satu lagi nih Pak Yani, nanti setelah kita melakukan observasi kira-kira apa yang Bapak harapkan dari sana? Nah, saya harapkan nanti coaching saya itu bisa menarik kerangka kita semua dari apa percakapan kami dari coaching nanti di sini dia bisa mencari jati dirinya untuk menyelesaikan masalah atau dapat ide baru apa yang dilakukan sebelumnya, dan setelahnya itu dia dapat menentukan ide baru untuk permasalahan yang dihadapi. Oke, itu saja Pak Yani. Kalau begitu terima kasih. Selamat melakukan kegiatan coaching. Sama-sama, terima Oke, kasih. oke. Nanti saya akan mendampingi Bapak di dalam kegiatan coachingnya. Oke, saya di sana berperan sebagai observer. Oke. Mudah-mudahan observasi pelaksanaan ini bisa berjalan. Oke, amin. Mari kalau begitu Pak, saya pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Waalaikumsalam, baik-baik Pak Yan. Gimana kabar Pak Yan? Alhamdulillah. Ada apa nih Pak Awa? Oh ya. Sepertinya ada penting mau diobrolkan sama saya ini kayaknya. Iya Pak Yan, ya banyak sekali Pak Yan. Terima kasih Pak Yan atas waktunya. Kemarin saya sempat WA Pak Yan, tapi kata Pak Yan kalau lewat WA kayaknya kurang efektif. Lebih baik bicarakan langsungnya. Terima kasih atas waktunya Pak Yan. Ya. Apa tujuan dari obrolan kita nih Pak Awa? Ya salah satunya saya ingin obrolkan sama Pak Yan masalah pembelajaran di sekolah saya nih Pak Yan. Sekolah saya ini kan ya siswanya sedikit gitu Pak Yan. Sedikit ya? Sedikit sekali gitu. Ya kira-kira sekitar 70-an lah siswanya gitu. 70 ya. Semua kelas itu. Kelas 1-nya itu jumlahnya 5, kelas 2-nya 4, kelas 3-nya 7, kelas 4-nya 9, kelas 5-nya 11. Terus kelas 6-nya ada 8 Pak ya. Oke Pak Awa ini mendapat solusi dari saya permasalahannya, masalah kekurangan siswa dalam pembelajaran. Iya. Jadi yang anak kurang nih, anak ini ngeluh nih Pak ya. Jadi setiap jam olahraga itu anak-anak nih Pak Guru kok sepi sekali, itu olahraga nggak seru katanya gitu. Jadi saya juga kan harus bagaimana memikirkan itu juga biar anak-anak semangat, biar dia juga mengikuti pelajaran dengan ceria, dengan asik gitu kan, seperti itulah. Yang jadi permasalahan saya sekarang di sekolah saya ini Pak ya. Oke Pak Awa merasa bingung ya karena anaknya kurang seru dalam pembelajaran. Iya benar. Dalam pembelajaran. Berarti Pak Awa ini mengatakan kepada murid itu bekerja sama itu bagaimana Pak Awa ya karena kan kalau dia kelas 1 misalnya jumlahnya 6 nih Pak ya. Jadi pas pembelajaran itu kalau kita bikin kelompok dia 6-2-2 gitu. Nggak asik Pak Guru, jadi nggak rame kalau kita mau bikin game gitu. Cuma berenam. Pasangannya kalau kita pasangkan kayaknya ada 3 pasang itu Pak ya. Jadi agak sepi dia gitu. Jadi dia tak menarik, ada yang diam juga itu kadang-kadang. Nggak mau pasangannya gitu. Pak Guru cuma 2 nih katanya gitu. Biasanya katanya kalau tahun dulu tuh rame dia. Rame dia kalau tahun dulu tuh. Tapi kan mereka nggak tahu bagaimana lingkungan sekolahnya kan memang seperti itu. Ngomong-ngomong, apa yang sudah Pak Awa lakukan agar murid itu merasa gembira atau senang dengan kondisi yang sekarang ini, yang kondisi yang kurang maksudnya? Sejauh ini sih saya mengatasinya anak-anak yang kelas 1, 2 ini
saya sering ngajak dia bermain-main keluar Pak ya. Keluar area sekolah, tempat kebun misalnya. Jalan-jalan kan kita nih sekolah kita dekat dengan pantai nih Pak ya. Dengan pantai itu kolam maksud saya sungainya dekat juga. Kan di sana ada air mengalir dari Rinjani yang sebelah Pokok Putih itu Pak ya. Jadi sering-sering saya ajak jalan-jalan gitu. Begitu salah satu yang saya lakukan selama ini Pak ya. Berarti Pak Awa sudah masukkan mode pembelajaran rekreasi. Ya rekreasi lah. Ya, itu sudah bagus Pak Awa. Ya. Karena memotivasi anak itu perlu dikasih jalan-jalan, Ya. kasih lingkungan. Ya. Semestinya pembelajaran itu juga tidak seharusnya di kelas ya. Ya. Nah, tapi Pak Awa sudah menerapkan metode yang sudah diterapkan dari tujuan tadi. Benar Pak ya. Namun karakter kerjasama bagaimana untuk mengkondisikan anak itu Pak Awa yang sudah muncul. Ya Di posisi mana Pak Awa? Posisinya. Kalau sekarang ini karena saya sering mengajak di jalan-jalan gitu. Jadi lumayan anak-anak itu kadang-kadang walaupun kita misalkan kalau anggaplah kelas 3 yang jumlahnya 9 saya ucapkan tadi itu. Jadi bersepuluh lah sama saya gitu jalan-jalannya. Mereka sudah tidak apa-apa Pak Guru walaupun 9 tapi kalau kita sering-sering jalan-jalan seru juga nih katanya begitu dia Pak ya. Begitu dia. Berarti luar biasa Pak Awa sudah mencapai tujuan pembelajaran seharusnya ya. Alhamdulillah Pak ya. Di sini juga berapa jangka waktu yang Pak Awa lakukan untuk anak-anak ini bisa bersemangat lagi untuk belajar? Ya, Depannya mungkin 1 mingguan atau 2 mingguan sudah bisa kalau itu bisa kita lakukan itu Pak ya. Komitmen Pak Awa itu tentang rencana tersebut bagaimana kelanjutannya? Ya harusnya kita tidak hanya saya Pak ya. Jadi di sekolah kita kan banyak guru lain, banyak teman-teman yang lain sudah alhamdulillah sudah bisa kita ajak juga gitu. Jadi kita pastikan ini jamnya ada jam, saya kan jam apel nih, ada guru kelasnya juga mungkin bisa melakukan seperti saya juga nanti. Jadi dia juga di satu waktu dia keluar gitu, misalnya pelajaran matematika atau IPA sebagainya kan bisa keluar, tak mesti di dalam kelas biar anak-anak tidak merasa sepi di dalam kelasnya misalnya. Nah juga saya seperti itu, olahraga itu lebih banyak ke saya olahraganya di pantai sebagainya. Seperti itu. Pak Awa olahraga ya? Iya benar. Sip, itu menurut Pak Awa ya, karena sudah didapatkan dari percakapan kita tadi apa yang didapatkan dari percakapan kita? Ya dari yang saya lakukan ya saya mungkin sudah bisa mengatasi permasalahan sepinya atau kurangnya motivasi atau semangat anak-anak itu. Jadi mungkin ini tidak hanya menjalankan rekreasi olahraga di outdoor atau di tempat-tempat yang sekolah atau pantai, mungkin banyak hal gitu. Jadi saya kedepannya mungkin ini akan menjadi program sekolah misalnya tidak dianggedakan misalnya dalam 1 bulan sekali mungkin semuanya kita bawa semua gurunya gitu. Seperti itu mungkin dalam pemikiran saya Pak yang seperti itu. Alhamdulillah Pak Awa sudah mendapatkan manfaat dari percakapan ini tadi ya, mudah-mudahan Pak Awa rencananya dapat membuahkan hasil dan jangan lupa segera kegiatan dari tingkatannya perlu dicatat setiap perkembangannya. Nanti bisa dijadikan motivasi pada teman-teman sejawat. Amin. Terima kasih Pak Awa. Mungkin ada yang bisa dibantu lagi dari percakapan itu. Mungkin sudah cukup Pak ya. Cukup. Terima kasih Pak. Ya saya juga terima kasih. Akhirnya saya bisa memikirkan apa yang harus saya lakukan Pak ya. Terima kasih atas menemani saya untuk ngobrol pada saya akan terbuka untuk siapa saja. Ya, terima kasih sekali Pak ya. Ya. Terima kasih Pak Awa. Ya, terima kasih. Bisa terlaksana. Ya, terima kasih Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Masih semangat? Semangat luar biasa. Udah agak siang ya. Siang ini sudah jam 11 ini. Ya lumayan lah. Tapi tetap semangat dong. Alhamdulillah semangat. Oke, jadi tadi saya sudah melakukan observasi dari kegiatan kucing yang sudah Pak Yani lakukan. Nah, sekarang saya punya beberapa
pertanyaan dan masukan untuk Pak Yani. Hmm. Yang pertama, tadi kan Pak Yani udah melakukan kegiatan kucing, bersama Pak Mustawa. Dari kucing yang sudah Bapak lakukan tadi, penilaian Anda terhadap performa yang sudah dilakukan tadi bagaimana? Dari percakapan kami dengan Pak Awa tadi, saya sudah melihat titik titik permasalahan di sana. Ternyata Pak Awa yang teman saya kucing tadi bisa mencari jalannya, menyelesaikan masalah, terutama yang ada di sekolah. Kondisinya sih katanya tadi siswanya kurang, untuk semangatin siswanya itu Pak Awa itu memberikan motivasi berupa jalan-jalan. Nah, lalu apa yang membuat Pak Ian mengatakan kalau performa Pak Ian seperti itu? Karena di sini seberapa jauhnya kesulitan kita menghadapi masalah, kita bawa dengan suatu kondisi yang nyaman, senyaman-nyamannya, sehingga pembelajaran itu bermakna bagi anak. Di sana saya dapatkan dari percakapan kami dari Pak Awa, ternyata saya juga menggali, ternyata juga seandainya permasalahan itu terjadi kepada kami, ternyata juga saya juga belajar juga sama kucing saya. Kita saling meningkat pikiran di sini. Oke. Boleh saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya? Oke. Jadi tadi dari hasil pengamatan saya, Pak Yani sudah melakukan kegiatan kucingnya dengan baik. Kemudian alur dari Tirta itu sudah bisa tergambarkan sistematisnya, mulai dari yang poin 1 sampai seterusnya. Tadi terlihat juga kuncinya Bapak sudah memberikan apa yang harusnya menjadi tanggung jawabnya di akhir. Kemudian sekarang bagaimana pendapat Pak Yani mendengarkan hasil pengamatan saya tersebut? Pendapat saya itu karena ada feedback antara dua pihak atau tiga pihak ini, saya juga merasa bangga dan merasa semangat. Kita sebagai coach itu juga memberikan motivasi pada teman, membuka jalan pemikirannya, mencari solusi bagaimana mereka itu dapat menyelesaikan suatu persoalan, terutama terdapat pada sekolah. Lalu bagaimana tindak lanjut Pak Yani ke depannya terhadap hal tersebut? Saya berharap dengan posisi saya sebagai calon guru penggerak, insya Allah akan tercapai menjadi guru penggerak. Saya akan memberikan ruang terbuka bagi kawan-kawan, terutama bagi teman sejawat, bagaimana permasalahan yang dihadapi, terutama yang ada di lapangan, tidak tanggung-jawab untuk menceritakan permasalahan tersebut, untuk digali apa tempat permasalahan yang perlu diatasi. Terus yang kedua, terutama coaching ini sebelum tahapan tindak lanjut di lapangan perlu ada pemahaman dulu kepada kawan-kawan. Inilah coaching sebenarnya, bagaimana supaya ada feedback nanti ketika ada penanya dan ada yang bertanya, sehingga alur percakapan itu berjalan. Bagus sekali Pak Yani. Oke Pak Yan, jadi hari ini kan kita sudah melakukan seperti sini, sudah seperti si Pak Yan. Nah, dari apa yang sudah kita lakukan hari ini, kira-kira apa yang Pak Yan dapatkan? Saya mendapatkan suatu ide baru tentang coaching itu seperti ini. Pertama, coaching itu seperti ini. Terus kedua, ternyata kita sebagai coach mendapat ilmu dari coaching. Kita sebagai mencari jalan pemikiran, dan juga kita dapat motivasi. Kita tidak masalah itu di sekolah itu kan bermacam-macam.
oh ternyata ini dari mereka itu juga kita mau belajar dari kasusnya coaching. Kita coaching juga belajar dari kasus ini karena kita akan mencari solusi, tapi kita membuka dalam pemikiran perjalanan coaching ini. Oke, kalau begitu Pak Yan, Terima kasih. mungkin ada yang perlu disampaikan lagi? Tidak ada sih, tapi alhamdulillah perjalanannya coaching untuk saat ini dapat diterapkan nanti di Amin, mudah-mudahan. Oke, kalau gitu Pak Yan, saya pamit dulu. Terima kasih atas waktunya hari ini. Siap, sama-sama. Saya pamit. Saya juga terima kasih Oke, kepada Pak Adi untuk mengobservasi kegiatan saya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Awak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, kabar baik. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Bagaimana untuk cuaca hari ini, kondisi sekolah bagaimana Pak Awak? Lumayan panas nih Pak Yan. Suhunya naik turun nih, di malam itu naik turun 10. Mungkin hari ini 12 ya, besok malamnya naik lagi kayaknya. Bagaimana dengan anak-anak sekarang? Alhamdulillah sih baik-baik aja, tapi ada anak-anak yang memang sedikit sakit saya lihat gitu. Tapi alhamdulillah keseluruhan bisa sekolah semuanya, nggak ada yang nggak masuk. Mohon maaf nih Pak Awa, Iya. saya sebagai observasi untuk Iya Pak ya. Pak Awa ini ya, Iya. mudah-mudahan dari observasi ini berjalan lancar. Amin. Untuk itu Pak Awa nanti dalam observasi itu ada alurnya yang perlu diperhatikan. Iya. Nanti sebelumnya saya akan bertanya dulu sama Pak Awa. Siap Pak ya. Oke. Bapak Awa ini saya ingin membantu Iya. perkembangan kompetensi yang mana Pak Awa yang inginkan nanti dari observasi ini. Ya, dalam observasi atau coaching yang saya akan lakukan nanti itu saya inginkan nanti coach saya itu bisa kehadiran penuhnya. Setelah itu dia bisa memunculkan bagaimana bagaimana dia melakukan menemukan masalahnya sendiri dengan apa stimulus atau rangsangan yang saya berikan lewat pertanyaan-pertanyaan saya nanti. Seperti itu Pak ya. Oh, berarti Pak Awa ingin membuka pikirannya Iya. masalahnya. Benar Pak ya, seperti itu. Bagian mana Pak Awa yang ingin diamati nanti supaya saya bisa amati? Ya, saya ingin saya nanti di saat pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu dia tadi saya sebutkan tadi dia lebih terbuka, lebih tenang dan mempunyai present yang bagus. Jadi dia bisa dengan mudah menemukan masalah ketika dia menyelesaikan masalahnya, dan nanti pada saat itu dia bisa dengan sendirinya mengeluarkan idenya atau menyelesaikan masalahnya sendiri dengan potensinya yang dimiliki oleh coach saya nanti. Seperti itu. Yang Bapak harapkan nanti dari coaching itu kira-kira? Yang saya harapkan coach saya nanti tidak hanya mampu menemukan potensinya sendiri untuk menyelesaikan masalah, tapi dia bisa menerapkan di kesempatan atau di kesehariannya di sekolah. Seperti itu Pak. Mungkin cukup Pak Awa. Iya. Mudah-mudahan nanti observasi coaching nanti berjalan lancar. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih Pak Awa atas waktunya. Terima kasih. Sama-sama Pak ya. Silakan Pak Awa. Action. Assalamualaikum Pak Adi. Saya yang salah, kan saya yang mau dipucing. Tidak apa-apa. Enggak apa-apa, siapa dah. Oke dah. Oke. Siap. Action. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Adi. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Mohon maaf Pak, saya mengganggu. Oh nggak apa-apa. Silakan apa aja. Jadi Gimana? hari ini saya mau membicarakan sesuatu sama Bapak. Apa itu? Apa yang membicarakan? Silakan santai aja Pak. Iya. Ya. Jadi ceritanya begini Pak. Gimana? Ketika saya melakukan presentasi, apalagi ketika ada apel gitu kan, di depan anak-anak, kok rasanya saya tuh suka malu Pak. Malu. Iya malu, suka takut gitu. Iya. Malunya seperti apa itu Pak Adi? Malunya itu. Jadi gini, ketika saya ngomong di depan anak-anak, pertama saya gugup, kedua
saya sering bikin anak-anak ini kurang memperhatikan gitu. Jadi dua hal itu yang bikin saya menjadi merasa malu gitu Pak. Pertama karena audiensnya kurang fokus, kedua karena saya suka gugup. Baik Pak Hadi, dari awal percakapan kita ini Pak Hadi menceritakan bahwa Pak Hadi ini kalau di saat apel itu biasanya sering takut ya. Iya Takut terus gugup ya. Iya gugup. Jadi dari sekian yang Pak Hadi ungkapkan ini kira-kira yang apa tujuan akhir kita nanti dalam percakapan kita ini? Maunya seperti apa Pak Hadi nanti? Jadi saya pengennya gini Pak, Ya. setelah kita melakukan percakapan ini, paling nggak saya punya solusi supaya hal tersebut nggak terulang lagi gitu Pak. Saya bisa tampil lebih pede di depan siapapun ngomongnya. Oh iya. Kembali lagi ke permasalahan Pak Hadi ini tentang gugup di saat apel nih ya. Jadi kalau Pak Hadi misalnya apel itu misalnya kalau Pak Hadi diperintahkan kepala sekolah, Iya. apakah Pak Hadi setiap hari diminta atau setiap hari Senin diminta maju atau gimana gitu? Enggak setiap hari Senin sih Pak, Ya, kan kita dijadwalkan. dijadwalkan. Kadang dalam satu tahun ajaran itu cuma 2 kali saya dapat jadwalnya. Terus di saat misalnya nih 1 tahun 2 kali kan ya. Iya. Nah jadi 2 kali dalam 2 kali dalam kali. satu tahun ajaran Ya. kan seperti itu. Nah apakah Pak Kepala Sekolah yang merintahkan? Iya, Nah, sekolah. Apakah Pak Kepala Sekolah ini tetap mengingatkan atau gimana gitu malunya? Mengingatkan atau seperti apa? Sudah terjadwal ya Terjadwal. Pak, ditempelkan gitu. Jadi pas udah tanggalnya kita dapat jadwal ya tinggal maju aja gitu. Misalnya apakah dalam gantiannya Pak Hadi nih misalnya udah mau tetap gantiannya nih, apakah Pak Hadi ketika melihat jadwal apakah sudah mulai mempersiapkan atau gimana tuh? Nah itu masalahnya Pak. Iya. Jadi ketika ada jadwal saya gitu, kadang saya juga nggak siap gitu. Iya. Mau nyampein materi apa, kadang saya jadi apa ya, kelabakan gitu. Lapakan. Nah, Misalnya apakah pada saat itu Pak Hadi kan udah mulai gugup nih? iya. Kira-kira itu Pak Hadi ada nggak dalam bayangannya misalnya mau diganti atau nggak mau atau gimana gitu? Sebenarnya mau diganti sih kalau bisa, tapi kan nggak enak sebenarnya. Jadi harus maksain gitu. Nah, Maksudnya tetap maju. ya ini kan Pak Hadi udah artinya mau nggak mau harus Iya. melaksanakan Iya. sebagai pembina ya. Jadi kan ini udah dipaksa untuk harus nih Iya. siap nggak siap ya. Nah saat Pak Hadi menjadi pembina misalnya di apel hari Senin itu apakah materi atau apa yang dipesankan kepada peserta apel itu apakah bisa keluar atau bagaimana itu? Makanya itu tadi Pak. Jadi ketika saya tampil di depan saya suka gugup gitu. Tapi materi tersampai enggak atau mengarah ke lain gitu? Iya, malah mengarah ke lain. Tidak Jadi sesuai dengan yang nggak diharapkan. sesuai. Jadi audiensnya juga jadi buyar gitu, nggak fokus. Itu yang bikin saya malu. Pertama saya gugup, kedua audiensnya jadi buyar gitu, nggak fokus ngedengerin saya. Oke, Kak. Ya, ini Pak Hadi. Jadi Pak Hadi kan gugup nih saat dikasih jadwal nih. Kedepannya Pak Hadi seperti apa biar tidak gugup lagi gitu untuk dikasih jadwal sebagai pembina? Sepertinya Pak, saya perlu menyiapkan kayak semacam catatan kecil dulu gitu. Ketika ada jadwal saya, kemudian saya perlu membuat planning dan menempelkannya di tempat-tempat tertentu yang paling sering saya kunjungi di rumah. Jadi ketika pas jadwalnya itu saya tinggal lihat terus bikin catatan kecil. Jadi besoknya pas udah mau action, saya udah siap gitu Pak. Ada lagi yang lain? Misal siapa? Selain itu saya juga perlu belajar bagaimana metode yang tepat untuk berbicara di depan umum. Kapan nih mulai dilakukan nih biar tidak lagi gugup di depan ini? Rencananya sih Pak di
jadwal upacara berikutnya. Besok kan ada tinggal 3 minggu lagi, udah jadwal saya lagi gitu Pak. Ada nggak keluarga atau siapalah itu yang bisa mengingatkan misalnya kalau mau dekat jadwalnya, ada nggak? Banyak sih. Siapa itu kira-kira? Siapa? Istri saya kan bisa, ya. Selain istri ada? Rekan sejawat mungkin. Iya sih, rekan sejawat. Kan setiap hari ketemu gitu, terus dia udah tahu jadwal kita masing-masing gitu. Jadi paling enggak kan 1 minggu sebelum itu dia udah kasih tahu saya. Tadi apa pertanyaannya? Solusi. Nah, dari pembicaraan kita nih Pak Hadi nih, dari mulai Pak Hadi menceritakan masalah tentang kehidupan, terus Pak Hadi udah bisa menemukan masalahnya, bagaimana solusinya. Apa nih yang kita dapatkan dari obrolan kita nih? Jadi setelah kita ngobrol hari ini, saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya yang sekarang ini, yaitu permasalahan saya gugur. Jadi tadi Bapak sudah membantu saya untuk menemukan solusi. Ternyata solusinya dari saya sendiri. Iya benar. Selain itu ada? Mungkin itu aja Pak. Terima kasih banyak atas keluangannya hari ini. Baik. Satu sih Pak. Apa ya? Mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan hari ini bisa saya manfaatkan gitu. Kedepannya saya nggak gugup lagi. Baik Pak Hadi, ternyata asik juga ngobrol Ya, ini ya. alhamdulillah. Jadi sebenarnya kita sudah bisa menyaksikan masalah kita sendiri. Jadi semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat dan Pak Hadi bisa melaksanakannya di waktu-waktu tertentu ya. Jadi mungkin obrolannya lama, jadi kita bisa ngobrol lagi Pak Hadi di lain waktu gitu ya. Di kesempatan bisa ya. Nanti kita bisa ketemu seperti ini juga nggak apa-apa ya Pak Hadi ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Ya, terima kasih ya. Mohon maaf mengganggu Ya, waktunya. kita ketemu di depan ya. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Jan. Assalamualaikum teman. Waalaikumsalam. Baik Pak ya. Bagaimana tadi tentang cakapannya? Lumayan alot Pak ya. Jadi seru. Ya. Seru. Bagaimana Bapak sendiri tentang performa dalam kompetensi tadi? Alhamdulillah Pak ya. Tadi saya sudah bisa memancing sesuai dengan harapan saya di Perak. Jadi coach saya sudah bisa mengeluarkan potensinya sendiri. Jadi dalam permasalahannya Pak Hadi sebagai coach tadi, dia gugup ketika disuruh menjadi pembina di sana. Tapi Pak Hadi sendiri sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan. Ternyata dia harus mempersiapkan itu. Jadi permasalahannya dia nggak menyiapkan, ketika dijadwalkan dia belum siap, jadi dia gugup. Alhamdulillah sudah ditemukan solusinya. Berarti sudah ditemukan solusinya ya. Ya, begitu Pak. Jadi dengan tadi berarti kita dapat simpulkan bahwa Pak Hadi itu sudah menyelesaikan solusinya tentang gugupannya. Boleh saya sampaikan nih Pak Awang? Boleh Pak ya. Tentang pengamatan saya tadi. Tadi saya sudah melakukan observasi dan sudah dari tadi bagaimana yang Bapak dapatkan dari coaching tadi. Ya dari coaching tadi saya dapatkan bahwa segala sesuatu itu harus disiapkan. Jadi kita sebagai manusia itu harus mempersiapkan sebelum hari hanya datang gitu. Jadi segala sesuatu yang dilakukan terburu-buru itu akan menyebabkan kita tidak siap dan hasilnya tidak akan maksimal Ya, seperti itu. Berarti Pak Awa sudah membuka pemikirannya Pak Hadi tentang apa yang harus dilakukan sebelum berbicara di halayak. Berarti Pak Awa sudah membuka mencari solusi bagi Pak Hadi. Yang perlu dikembangkan di sini Pak Awa misalnya apa? Mungkin saya harus lebih banyak mencari referensi tentang bagaimana membuat pertanyaan yang bergelombang sehingga coach saya bisa mengeluarkan potensinya lebih banyak lagi. Begitu mungkin yang harus dikembangkan ke depannya. Untuk rencana ke depannya mungkin Pak Awa menghadapi permasalahan lain dari teman sejawat. Rencana apa yang Pak Awa akan lakukan? Ke
kedepannya saya mungkin banyak konsultasi sama Pak Kepala Sekolah, rekan-rekan sejawat juga teman-teman dari KPGO sebagainya. Saya akan berkonsultasi bagaimana kedepannya apa yang harus dilakukan sebagai coach untuk teman sejawat saya nanti, seperti itu. Dari diskusi kita itu sudah terbayang ya Pak Awa, ya sudah terbayang meningkatkan kita bagaimana kita sebagai coach. Bisa dilanjutkan Pak Awa nanti siapa-siapa saja yang Pak Awa libatkan nanti di sekolah atau di KKG nanti. Ya mungkin nanti ada salah satu guru dari satu guru itu mungkin guru kelas 4 dan akan kedepannya juga kelas lain saya akan libatkan. Selain melibatkan kepala sekolah sendiri, artinya semua guru akan saya coba dan teman-teman dari komunitas dan lain-lainnya gitu. Karena begini Pak Awa, karena kita juga sebagai coaching ini, pemateri coaching itu sudah kita pahami Pak Awa ya. Di program TGP ini karena di sini kita juga mengimbaskan pada teman-teman ya, teman-teman. Pak Awa sudah memberikan suatu jawaban berupa bagaimana coaching itu pentingnya bagi kita dan bagi kawan-kawan. Mungkin di Pak Awa lakukan nanti di KKGO ya. Sebagai penutup minta subskripsi menyatakan apa proses yang Pak Awa dapatkan dari awal sampai akhir. Ya dari proses ini saya memahami banyak hal, salah satunya saya sebagai coach harus bisa mempunyai dasar dari bagaimana sebagai coaching dengan menerapkan salah satunya dengan alur tirta yang ada tujuan, terus tindakan, identifikasi, serta reaksi dan rencana dan tanggung jawab seperti itu. Mungkin itu Pak Awa percakapan saya. Ya, terima kasih Pak ya. Observasi. Mudah-mudahan Pak Awa apa yang diharapkan nanti di sekolahnya dapat terlaksana. Amin. Karena Pak Awa sebagai pemimpin pembelajaran nanti bisa diterapkan di lingkungan sekolah atau di KKG Pak Awa ya. Jadi proses ini mudah-mudahan kita berjalan sehat. Terima kasih Pak ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.